Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk berdoa multiplikasi. Dan sebentar kami mau bersama belajar tentang firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu dapat tersampaikan secara utuh dan benar, dan kami dapat menerima setiap kebenaran-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dan kiranya firman pada malam hari ini dapat membawa kami untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu buat hidup kami, sehingga kasih-Mu itu yang akan merubah hidup kami dapat semakin serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau melihat sebentar pertanyaan ini. Setuju atau tidak kalau kebanyakan dari kita cenderung menutupi kelemahan atau kekurangan kita, tetapi kadang tidak sabar menunjukkan sisi baik dari diri kita? Hal ini juga saya alami secara pribadi. Contohnya waktu sekolah, setiap kali ada ulangan, kalau nilainya bagus, gak sabar gitu rasanya buat kasih tahu orang tua, kasih tahu adik gitu. Tapi waktu dapat nilai jelek, kalau bisa jangan sampai tahu gitu kalau ada ulangan. Jadi sekarang jadi mikirnya kalau misalnya nilainya bagus atau jelek, mending gak usah dikasih tahu aja lah. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir akibatnya ke depannya, pada akhirnya jadi anak yang gak terbuka sama keluarga gitu. Padahal kan setiap hal pasti ada konsekuensinya gitu. Tapi kadang rasanya cuma mau terima pujiannya saja, tapi gak mau terima konsekuensi buruk dari nilai yang jelek itu. Karena rasanya memalukan gitu. Jadi itu adalah contoh praktisnya. Kadang kita cenderung menutupi kelemahan kita, tapi gak sabar buat kasih tahu sisi baik dari diri kita. Atau kalau misalnya kita lihat dari meme ini, mungkin beberapa dari kita merasa gak relate gitu dengan hal ini. Ada postingan di sosial media yang rasanya bahagia banget gitu. Padahal dibaliknya waktu ketemu nggak ngobrol, justru main HP sendiri. Atau karena kita insecure sama fisik kita dan merasa lebih cantik waktu pakai filter, akhirnya kita pakai filter itu untuk menutupi diri kita. Sebenarnya semua hal itu nggak salah, tapi justru yang membuat kita salah, kita cenderung membangun kehidupan sosial media kita dibandingkan kehidupan nyata di realitanya gitu. Walaupun kadang beberapa dari kita nggak merasakan hal ini, tapi setiap kita kan pasti punya aplikasi WhatsApp gitu. Kita juga bisa lihat status yang diposting teman-teman kita, sekalipun tidak semuanya pasti yang dipost adalah hal baik. Contohnya prestasi, pencapaian, momen bahagia gitu. Hal ini gak salah postingannya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mulai banding-bandingkan diri kita, kok aku gak sebahagia dia ya gitu. Tidak jarang dari kita jadi merasa gak puas dan tidak aman, jadi ngerasa insecure gitu kalau aku gak secantik atau secakep dia, tidak sepintar dia, sekaya dia gitu, yang bisa beli apa aja tanpa mikir gitu. Atau misalnya waktu kita mau posting sesuatu di sosial media, kita gak jarang mikir siapa aja yang nanti reply statusku, gimana ya nanti komentar orang tentang postinganku ini gitu. Kalau bisa sih jangan sampai ada hatersnya gitu. Nah akibatnya kita jadi tidak sadar kalau hidup kita jadi ditentukan sama perkataan orang lain gitu. Dan orang lain itu jadi merubah diri kita, bukan diri kita yang harusnya merubah orang lain jadi lebih baik gitu. Padahal awalnya kita kan pengen hidup bahagia gitu, kenapa jadi ribet misalkan kayak gitu. Dan agar kita gak jatuh dalam hal ini, dan pada malam hari ini kita mau belajar tentang hidup seperti yang Yesus lakukan. Dari Yesus sendiri, bagaimana dia menghadapi manusia yang cenderung berpusat pada dirinya sendiri. Judul temanya tentang As Jesus Did.
Jadi dengan harapan kita bisa lakukan seperti yang Yesus teladankan, bukan seperti yang orang lain dunia contohkan gitu, terutama soal kerendahan hati dan hidup apa adanya sesuai dengan rancangan Allah, bahwa kita itu berharga bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita miliki dan kerjakan, tapi hidup kita berharga karena kita telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan lebih dari itu, nanti kita mau belajar dari Filipi 2 ayat 5-11. Dan sebelumnya, kita mau lihat dulu Filipi. Jadi kota Filipi ini adalah kota pertama di Eropa yang dikunjungi oleh Paulus. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 11-12. Kota Filipi ini terletak 12-13 km dari pantai, dikelilingi 2 sungai. Dan ada kaisar yang memerintah penduduk Filipi ini, namanya Kaisar Agustus. Kaisar inilah yang menjadikan kota Filipi ini sebagai koloni Romawi, yang artinya kota perantauan orang Roma. Jadi sebagian besar penduduk kota Filipi ini berwarga negara Roma. Dan kalau misalnya kita lihat orang-orang Roma ada di sekitar gitu, coba bayangkan jemaat Filipi yang baru bertobat saat itu hidupnya melekat dengan jiwa patriotisme orang Roma gitu, dan menganggap kaisar sebagai Tuhan. Jadi waktu itu bahkan Paulus juga dipenjara di penjara Romawi karena memberitakan Injil. Waktu Paulus memberitakan Injil itu, Paulus memberitakan kalau ada raja dan juru selamat gitu, yaitu Yesus yang bisa menyelamatkan kita semua gitu. Padahal saat itu sedang ada kaisar yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi ada konflik dan akhirnya Paulus dipenjara. Tapi hebatnya Tuhan tetap bisa pakai Paulus untuk membentuk murid di tengah kondisinya yang terbatas, di tengah kondisinya yang harus dipenjara gitu. Justru orang-orang yang ada di dalam penjara itu mendengar Injil karena Paulus gitu. Dan justru karena itulah hidup Paulus itu menjadi kesaksian bagi jemaat Filipi bahwa penderitaan itu tidak menghalanginya mereka untuk bertumbuh atau untuk memberitakan Injil. Dan juga orang-orang Romawi yang belum kenal Yesus jadi mengerti tentang kasihnya Yesus yang gak bergantung sama kondisi, sama seperti yang Paulus alami gitu. Terus lalu bagaimana dengan kita? Apakah kesulitan yang kita alami saat ini kita responi sebagai kesempatan untuk menyatakan kuasa Allah yang tidak terbatas? Di perikop ini berisi tentang nasihat Paulus kepada jemaat Filipi yang pusatnya itu ada di pasal 2. Jadi di kitab Filipi ini tentang pasal 2 yaitu tentang Kristus. Jadi walaupun judul perikopnya itu tentang nasihat Paulus, uniknya Paulus itu tidak memberikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, tapi justru mengajak kita semua dan di sini jemaat Filipi untuk mengingat dan meresapi dan juga meresponi karya Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Bagaimana respon yang benar waktu kita mengerti tentang kasih Kristus ini gitu, untuk membuat kita bisa hidup seperti yang tadi Paulus hidupi gitu. Dan hal inilah yang membuat kita bisa meneladaninya gitu, bukan karena kekuatan kita seperti Paulus tadi, tapi karena kuasa Yesuslah yang sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kita gitu. Sama seperti Paulus yang sebelumnya kan juga dijumpai oleh Yesus waktu Yesus sudah naik ke surga, tapi mendatangi Paulus di terakhir kalinya di antara semua muridnya, dan akhirnya hidup Paulus diubahkan. Nah, kita mau belajar dalam hal apa saja teladan Kristus bagi kita itu bisa mengubahkan kita. Sama seperti juga yang Paulus rasakan dan Paulus tulis tentang surat ini gitu. Yang pertama, dalam hal kerendahan hatinya. Di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi di perikop ini yang diwarnain merah, kita bisa lihat gitu,
Walaupun Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan, yang harus dipertunjukkan. Tapi justru dia mau mengosongkan dirinya, yang artinya dia tidak menganggap statusnya itu sebagai Allah, tapi justru datang sebagai hamba ke dalam dunia, datang ke dunia untuk melayani manusia. Yesus tidak menjadikan statusnya sebagai Tuhan untuk menghakimi, tapi Tuhan Yesus justru datang menjadi hamba untuk melayani umat manusia. Padahal Tuhan kan berhak untuk menghukum kita manusia yang berdosa, tapi dia justru datang ke dunia, dicobai, merasakan sakit dan penderitaan hanya untuk memberikan pengampunan dan untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Masa kita sesama manusia justru kadang bergosip atau tidak mau mengampuni saudara kita atau merasa berhak gitu untuk membalas dendam. Sekalipun sulit sebenarnya buat diterapkan karena kita semua kan pasti merasakan sakit ketika disakiti gitu. Tapi rasa sakit yang kita rasakan itu tidak sebanding sama rasa sakit yang Yesus korbankan buat kita. Jadi hal ini waktu kita kalau kita tidak mau melihat hal ini lebih dalam lagi, bukan hanya dapat merusak relasi kita dengan sesama kita, tapi juga relasi kita dengan Allah. Karena semu dan rapuhnya kepercayaan di dunia ini, kita jadi gak bisa merasakan kasih yang sejati dari Allah. Kadang kita membutuhkan orang-orang percaya yang mau bersedia berkorban, menyatakan kasih Allah yang sama seperti yang Yesus lakukan buat dirinya lewat hidupnya gitu. Untuk mengasihi kita yang kadang menjengkelkan kan buatnya. Tapi daripada kita menunggu orang percaya seperti itu untuk datang kepada kita, kenapa kita gak lakukan saja gitu, menjadi orang yang inisiatif mengasihi seperti Allah yang mengasihi kita. Itu adalah cara yang terbaik dan bukti bahwa kita paham betul akan kasih-Nya. Dan hal yang kedua tentang teladan Yesus yaitu dalam hal ketaatannya. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus datang ke tengah manusia yang berdosa. Dirinya yang ada dalam tubuh manusia seperti kita juga bisa merasakan sakit waktu datang ke dunia. Dia juga pernah dihianati, dia bahkan direndahkan waktu dia menjelang kematiannya. Dia juga waktu hidup diuji dan dicobai. Tapi Yesus berhasil taat sampai mati di kayu salib. Padahal kita bisa lihat gitu, dari semenjak Adam, Abraham, Musa, Daud, nabi-nabi, imam-imam, hakim-hakim, dan juga raja-raja, tidak ada yang bisa taat sepenuhnya seperti Kristus. Itu artinya manusia butuh inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita, dibanding mengandalkan ketaatan kita seperti para pendahulu kita. Dan hidup kita gak akan berubah jika hanya menjadikan kebenaran ini sebatas pengetahuan saja. Keteladanan Yesus Kristus berkuasa mengubah hidup setiap kita jika kita mengerjakan apa yang juga Yesus kerjakan. Contohnya, seperti yang tadi dicontohkan di poin pertama, waktu kita marah dan mau menghakimi orang lain, ingat bahwa Tuhan Yesus juga berhak marah dan menghakimi kita atas dosa kita. Tapi Dia justru datang kepada kita, memberi pengampunan dan tetap mengasihi kita. Waktu misalnya kita diperlakukan tidak adil gitu, betapa tidak adilnya lagi Tuhan Yesus. Manusia yang berdosa, tapi justru Tuhan Yesus yang dihukum untuk menggantikan kita, dihukum atas dosa. Dan karena itu, sama seperti firman hari Minggu kemarin, sebagai murid Kristus kan kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu bukan hanya membuat kita bertumbuh, tapi di tengah itu, waktu kita melakukan hal itu, kita bisa juga merasakan penderitaan dan salib Kristus yang begitu besar agar kita diselamatkan. Kalau kita semakin menyadari seberapa besar kasih-Nya Allah buat kita, dibandingkan kita harus mengasihi saudara kita yang lebih mudah seharusnya untuk dilakukan, harusnya kita malu akan kasih-Nya Allah. Dan
Karena itu kita sadar kalau kita taat bukan karena kehebatan kita bisa mengasihi orang lain, tapi justru karena bukti kalau Allah sudah mengasihi kita, harusnya kita bisa mengasihi orang lain. Waktu kita ngerasa sakit, dihianati oleh orang lain, ya seperti itu juga sakitnya Allah waktu kita melakukan dosa yang menyakiti hatinya gitu, tapi dia masih mau menerima kita apa adanya dan mau mengampuni kita. Seharusnya kita juga bisa mengampuni saudara kita. Jadi waktu kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau teladankan buat kita, kita juga bisa merasakan semakin besarnya kasih Tuhan hidup dalam diri kita. Dan keteladanan Kristus ini berkuasa mengubah hidup setiap kita, sekaligus mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Jadi sekalipun ada banyak hal buruk, ada bad news dan kepalsuan di sekitar kita, kita bisa lihat dan tahu gitu. Lewat hubungan kita dengan sesama, lewat kasih kita dengan sesama, kasih Tuhan itu nyata jika kita semua meneladaninya. Lalu di Filipi 2 ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Jadi di sini walaupun tadi Yesus itu menjadi hamba, merelakan melepaskan haknya, statusnya sebagai Tuhan, tapi dia justru tidak direndahkan. Dia justru ditinggikan oleh Allah, dan Bapa sendiri mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dan kalau kita tahu, waktu Yesus sekalipun terlihatnya lebih rendah dari kita, lebih menjadi hamba kita, tapi justru oleh karena itulah Tuhan Yesus bisa mengalahkan dosa dan juga maut. Jadi waktu kita menghadapi segala ujian dan pencobaan, kita gak perlu takut seharusnya untuk menghadapinya, karena ujian dan pencobaan yang kita alami itu tidak sampai membinasakan nyawa kita. Dan dari perikop ini kita belajar kalau Yesus yang maha tinggi saja rela menjadi lebih rendah daripada kita, bersedia hidup untuk kemuliaan Allah di ayat 11. Mengapa kita masih hidup untuk memuliakan diri sendiri? Seperti Yesus, hidup yang sejati adalah hidup untuk kemuliaan Allah. Kita justru akan rugi karena dosa dan akan kehilangan identitas kita di dalam Kristus ketika kita hidup untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri seperti tadi di awal kita lihat kondisi dunia ini. Justru ketika kita melihat identitas kita di dalam Kristus dan kita bisa hidup bukan untuk diri sendiri tapi untuk kemuliaan Allah, disitulah hidup kita yang sejati. Kebahagiaan sejati dan sukacita sejati akan ada. Dan kita mau tutup kebenaran firman Tuhan hari ini melalui setiap lirik lagu sebagai doa, permohonan, dan ucapan syukur kita pada Allah, yaitu hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka